Salam sejahtera, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita pada hari ini. Kita berjumpa dalam acara Sapaan Gembala bersama saya dengan Daucevi Naibaho. Saya melayani di GKI Cikarang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau telah menjaga dan menyertai istirahat kami pada waktu malam, dan pagi hari ini kami boleh bangun kembali menyambut berkat. Kami hendak melakukan aktivitas kami pada hari ini, dan sebelum kami beranjak dari rumah kami, sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami harapkan sabda ini boleh menjadi kekuatan, tapi juga boleh menjadi bekal di dalam perjalanan kami pada hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Demikian disaksikan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara terkasih, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang seorang tokoh Alkitab perempuan yang bernama Tabita. Dalam bacaan kita disaksikan juga nama lain dari Tabita adalah Dorcas. Bapak Ibu, saya mencoba mencari tahu arti nama Dorcas. Dorcas dalam bahasa Yunani memiliki arti hewan kijang. Tentu Bapak Ibu pernah melihat kijang, dan kita tahu Bapak Ibu ketika kita mendengar kata hewan kijang, maka dalam bayangan kita, dalam benak kita, hewan yang satu ini punya penglihatan yang tajam, dia juga punya pendengaran yang tajam, dan dia juga punya kemampuan berlari dengan cepat. Saudara terkasih, hal ini juga yang kita boleh lihat dari Tabita atau Dorcas ketika ia punya pendengaran yang tajam, penglihatan yang tajam untuk melihat sekitarnya. Ketika ada orang-orang yang kesusahan, dia punya pengamatan yang jeli. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, dia juga mampu melangkahkan kakinya dengan cepat memberikan pertolongan. Nah, hal inilah yang disaksikan Bapak Ibu dalam bacaan Alkitab kita, bahwa Tabita atau Dorcas ini adalah perempuan yang suka berbuat baik dan memberi sedekah. Singkat cerita Bapak Ibu, Tabita atau yang disebut Dorcas ini meninggal dunia, dan banyak janda-janda yang kemudian merasa kehilangan, dan kemudian mereka datang melayat, dan mereka berdiri di samping jenazah Tabita, dan mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara terkasih, ada perbuatan baik yang dikenang oleh janda-janda. Lalu saya mencoba menceritakan ke aku,
Kenapa ia melayani banyak janda di sana? Saudara terkasih, kota Yope adalah kota pelabuhan, dan tentu sebagai kota pelabuhan, mata pencarian utama masyarakat saat itu selalu terkait dengan laut. Dan sebagian besar adalah nelayan. Dan biasanya seorang nelayan adalah laki-laki. Tetapi kadangkala saudara terkasih dalam pekerjaannya sebagai nelayan, kadangkala ada musibah sehingga membuat kapal tersebut karam. Dan pada akhirnya mereka meninggal dunia. Tiba-tiba banyak istri-istri yang menjadi janda. Saudara terkasih, ketika melihat realita tersebut, maka Tabita atau disebut Dorcas dengan pendengaran dan penglihatan yang tajam, melihat sekitar, kepekaan untuk melihat kondisi sesamanya. Dia melangkahkan kakinya untuk menolong banyak orang, khususnya janda-janda. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan yang sama juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menjadi Dorcas masa kini. Saya dan saudara mau belajar untuk peduli, mau belajar untuk melihat dengan tajam, mendengarkan dengan tajam. Di sekitar kita mungkin ada yang sedang bergumul, dan situ kita boleh melangkahkan kaki kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Di Amerika Serikat ada sebuah museum untuk mengenang kekejian Nazi. Tetapi yang menarik saudara terkasih, ada tulisan yang ditulis di tembok museum tersebut. Ada 3 kalimat yang menarik. Yang pertama dituliskan, jangan menjadi korban ketidakadilan. Bahwa si penulis ini mengamati bahwa ada banyak korban orang-orang Yahudi, jutaan orang Yahudi yang tewas dibantai Nazi. Lalu kalimat yang kedua menarik, jangan menjadi pelaku ketidakadilan. Jangan seperti Nazi yang melakukan ketidakadilan, yang membantai banyak orang Yahudi. Dan yang lebih menarik lagi, saudara terkasih, kalimat yang ketiga, bukan menjadi korban, bukan menjadi pelaku, tetapi kalimat yang ketiga, jangan menjadi penonton ketidakadilan. Saudara terkasih, tentu bagian yang ketiga ini menjadi satu peringatan untuk saya dan saudara. Saya dan saudara mungkin kita peka, melihat, kita mendengar, kita menonton sekitar kita bahwa ada yang sedang mengalami kesulitan, ada yang sedang membutuhkan pertolongan. Tentu tidak hanya menjadi penonton Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita menjadi seperti Dorcas. Kita melangkah, kita berlari dengan cepat, memberikan bantuan kepada mereka. Jangan jadi penonton. Saudara terkasih, di sekitar kita tentu ada banyak orang yang sedang bergumul, dan tidak usah jauh-jauh tentunya mungkin orang-orang di sekitar kita yang tinggal satu atap dengan kita. Mungkin pasangan kita sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Mungkin anak-anak kita sedang mengalami kebingungan untuk mencari sekolah lanjutan, atau dalam berbagai tugas berat di sekolah yang harus dikerjakan. Atau mungkin ada keluarga kita, keluarga besar kita yang sedang menghadapi sakit yang berat atau menghadapi kedukaan. Mari Bapak Ibu, kita tidak hanya menonton, tidak hanya melihat dan mendengar, tapi kita seperti Dorcas, seperti Kijang, kita melangkah untuk memberikan satu bantuan untuk mereka. Sehingga apa yang terjadi, pada akhirnya kasih yang kita tunjukkan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat berbuat kasih pada hari ini, selamat memperhatikan, dan selamat memberikan tindakan bantuan, pertolongan kepada sekitar kita. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, mulailah dari rumah kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Jadikanlah kami Dorcas masa kini, Kijang masa kini, yang boleh mendengar dengan baik, melihat dengan tajam, dan pada akhirnya kami boleh memberikan pertolongan, bantuan untuk mereka yang memerlukan. Semua kami lakukan bukan karena kehebatan kami, tetapi kami menyadari bahwa kami adalah murid Kristus, sama seperti Tabita yang adalah murid Engkau. Tujuan perbuatan baik kami bukan untuk kemuliaan kami, tetapi untuk menyaksikan kasih Tuhan yang lebih dulu berbuat baik kepada kami. Tuhan, ada banyak orang di sekitar kami yang mungkin sedang menghadapi pergumulan. Mungkin orang-orang terdekat kami,
tolonglah kami Bapa, supaya kami dapat menghadirkan cinta kasih, perhatian, dan bantuan untuk mereka. Terima kasih Bapa, kami hendak melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kami mau serahkan seluruh rencana kami bersama dengan keluarga, gereja, dan bangsa ini ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.